Salam sehat bagi kita sekalian, puji Tuhan. Ada napas hidup, ada keselamatan daripada Tuhan. Dan kita dipercaya untuk menjalani kehidupan di hari ini. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi perjalanan hidup kita hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau mengasihi kami dengan menyelamatkan kami, memberi napas hidup kepada kami, memberkati kami. Kami mau menjalani hidup kami pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan akan menjadi pijakan, menjadi dasar bagi kami sekalian. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, teristimewa ketika kami berada di minggu-minggu prapaskah, minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini. Kami baca firman Tuhan, Roh Kudus menjelaskan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, perkataan yang kelima tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-28 yang demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Perkataan yang kelima adalah aku haus. Menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa berbeda dengan 4 perkataan sebelumnya. Perkataan yang kelima ini yang Yesus ucapkan di atas kayu salib sesungguhnya tidak mempunyai objek. Itu berarti Bapak Ibu Saudara bahwa perkataan Tuhan Yesus ini bukanlah sebuah permintaan. Lalu apa arti kata aku haus? Kata yang digunakan dalam bahasa Yunani di sana adalah dipsao, yang berarti aku menjadi haus. Dan kata ini Bapak Ibu Saudara sering digunakan dalam bagian firman Tuhan yang lain untuk menjelaskan kehausan secara fisik, secara jasmani daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada 2 makna yang boleh saya sampaikan kepada kita sekalian dari apa yang terkandung di dalam perkataan aku haus ini. Yang pertama adalah sebagai penegasan bahwa penegasan tentang natur kemanusiaan daripada Tuhan Yesus. Mulai dari perkataan yang keempat. Di sana saya sudah jelaskan minggu yang lalu bahwa natur keilahian daripada Yesus itu meninggalkan natur kemanusiaannya. Karena seluruh dosa manusia itu tertumpu di dalam diri daripada Yesus Kristus. Sehingga perkataan aku menjadi haus menjadi sebuah penegasan bahwa benar-benar bahwa natur kemanusiaannya itu sudah meninggalkan natur atau natur keilahian telah meninggalkan natur kemanusiaan daripada Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa memang Yesus harus mati. Di dalam karya penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, pengampunan dosa dikerjakan oleh Yesus. Kita manusia memperoleh penebusan, pengampunan dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah bahwa di dalam karya penebusan ini Bapak Ibu Saudara, di dalam kemanusiaannya Yesus mengalami banyak sekali penderitaan. Hingga saat penyalibannya. Ini menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus memang benar-benar diperuntukkan bagi keselamatan daripada umat manusia. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah menjadi manusia yang sejati. Untuk ada di tengah-tengah manusia. Untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, aku haus. Artinya bahwa dia telah melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya. Yang kedua adalah sebagai penggenapan daripada nubuatan Tuhan Yesus Kristus.
Seluruh keberadaan Tuhan Yesus ternyata telah dinubuatkan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Termasuk Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib ketika dia berkata, "Aku haus." Sebenarnya itu juga sudah dicatat di dalam Mazmur pasal 22 ayat 16 dan juga Mazmur 69 ayat 22. Hal ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus memang benar-benar telah dinubuatkan. Dan Allah menghendaki agar semua orang yang diselamatkan itu masuk di dalam rencana agung daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita memahami makna rohani dari perkataan "aku haus", maka saya ingin katakan bahwa ada hal yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama adalah marilah kita hidup dengan penuh ucapan syukur. Karena kita telah menerima keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah teladanilah Yesus saat dia mengalami penderitaan dan pergumulan. Tetapi ia telah menang atas penderitaan. Dan ia dapat merasakan seluruh kelemahan kita. Hanya Yesus yang dapat memampukan kita untuk melewati masa sulit dalam perjalanan hidup ini. Dan yang terakhir, marilah kita hidup dalam rencana dan kehendak daripada Allah. Karena tidak ada yang lain yang lebih penting dibandingkan dengan melakukan kehendak Allah. Selama kita hidup di dalam dunia ini, sebagaimana Kristus, kita ada di dalam dunia hanya untuk melakukan dan menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Yesus Kristus benar-benar menderita di atas kayu salib. Sebagai manusia dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia biasa. Dan kami berdoa Tuhan, supaya teladan pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu pun dapat kami jalankan dalam kehidupan kami. Ada banyak penderitaan, ada banyak kesukaran, tetapi Tuhan sebagai satu-satunya tempat kami mengadukan semua persoalan. Kami mau bawa semua kelemahan dan keterbatasan kekurangan kami sebagai manusia hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyelesaikan bagi kami dan menyatakan kehendaknya bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.